Kembali lagi di cerita Didi Mawadah dengan judul Aku Istri Yang Tidak Dianggap. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Bab 3. Penghinaan. Hati wanita mana yang tidak merasakan sakit ketika suaminya dianjurkan untuk menikah lagi, bahkan oleh keluarga sendiri. Aku tahu keturunan memang belum bisa kuberikan untuk menyambung terah keluarga Mas Damar. Namun itu sungguh bukanlah keinginanku. Mas Damar sendiri yang tidak menginginkannya, bukan aku yang tidak mampu. Pernah suatu kali, karena sudah bosan mendapat sindiran dari tantenya Mas Damar, karena aku yang tak juga kunjung hamil, aku mencoba memintanya rendahkan harga diriku sebagai wanita hanya untuk bisa disentuh oleh suamiku sendiri. Namun apa yang kudapatkan? Hanya penolakan yang dibalut dengan kata-kata pedas. Sangat menyakitkan. Jangan harap saya mau tidur denganmu. Berdekatan saja rasanya saya jijik. Jangan pikir karena kamu seorang dokter, kamu bisa menarik perhatian saya. Cih. Gak sudi. Lagi pula, selama ini kami tahu kalau selain sebagai anak asuh bapak, kamu juga menjadi simpanannya kan? Makanya dia selalu mensupport segala kebutuhanmu. Kecil-kecil sudah murahan. Makinya begitu tajam. Jangan tanya bagaimana perasaanku saat itu. Selain malu karena penolakan, hatiku pun hancur. Bagaimana bisa orang yang memiliki wajah sempurna sepertinya bisa mengeluarkan kata-kata yang sangat buruk dan menyakitkan kepada seseorang yang bahkan tidak dikenalnya. Mungkin aku memang beruntung karena bisa menjadi anak asuh Pak Aldian. Namun sungguh, tidak sekalipun aku melacurkan diri kepadanya. Dia begitu peduli kepadaku layaknya seorang ayah kepada anaknya. Begitupun caraku memperlakukannya. Aku tidak pernah menggodanya, apalagi menjadi simpanan orang sebaik Pak Aldian. Cukup sudah harga diriku diinjak olehnya. Sejak saat itu, aku bersikap bagi orang asing di rumah suamiku sendiri. Aku akan bicara seperlunya saja. Kalau dulu saat di rumah aku suka berpakaian sedikit terbuka untuk menarik perhatiannya, sejak saat itu aku selalu memakai pakaian yang agak tertutup. Cukup sudah dia merendahkanku. Tidak akan kubiarkan sekalipun diriku untuk kembali mengemis sentuhan darinya. Sekuat apapun pesonanya terpancar. Aku lebih rela dihina sebagai wanita mandul daripada difitnah sebagai wanita murahan. Sungguh, aku tidak pernah melupakan kata-kata menyakitkan yang dia berikan kepadaku, sampai kapanpun. Semua terdiam saat mendengar Tante Yunita menghinaku, mengatakan aku hanya wanita mandul yang wajib menerima jika suamiku ingin menikah lagi. Sudah biasa, walaupun rasanya tetap sakit. Lebih menyakitkan karena selama ini tidak pernah ada sedikit pun pembelaan yang Mas Damar berikan untukku. Dia hanya diam melihat istrinya dihina, yang bahkan karena ulahnya. Aku mencoba untuk menguatkan hatiku sekali lagi, mengingatkannya untuk tetap sabar dan memerintahkan mataku untuk tidak menangis. Setidaknya jangan sekarang. Mungkin nanti beberapa saat lagi, asal jangan di hadapan semua orang. Aku memilih terus melanjutkan langkah memasuki ruang tamu Eyang Uti. Kemudian menghampirinya yang sedang duduk menatapku dengan tatapan nanar. Aku tahu Uti pasti ikut sedih karena melihatku selalu dihina oleh tantenya Mas Damar, yang berarti adalah anaknya. Namun, bagi tidak berkutik, Uti hanya diam. Sesekali mengusap bahuku untuk memberikan penguatan. Uti memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah ibu mertuaku, yang kedua Tante Yunita, dan yang ketiga Om Farhan. Di usia Uti yang sudah menginjak angka 72, Uti masih cukup terlihat sehat, meski ketika berjalan harus menggunakan tongkat, karena penyakit asam urat yang dideritanya.
Namun Uti bisa dikatakan contoh orang dulu yang sehat meski sudah tua. Hubunganku dengan ibu mertua selama ini tidaklah hangat, terkesan hambar. Beliau tidak pernah menunjukkan respon suka atau tidak suka kepadaku. Ibu juga tidak menolak atau menerima ketika bapak meminta anaknya menikahiku. Datar. Tapi yang jelas, aku merasa jika ibu termasuk yang menilaiku sebagai simpanan suaminya, sehingga membuatnya bersikap seperti ini kepadaku. Jangan diambil hati ya nak, Uti tahu Saf dan Damar sudah berusaha. Urusan anak itu rezeki dari Allah. Kalau memang belum dikasih, ya sudah, berarti kalian disuruh pacaran dulu ya. Ucapan Uti selalu mampu membuat hatiku yang terhimpit menjadi sedikit lebih lega. Pacaran kok lama banget sampai 2 tahun bu. Ini sih memang si Safeanya aja yang mandul, gabuk. Nggak bisa ngasih keturunan buat Damar. Ibu lihat sendiri kan, keluarga kita semuanya subur-subur. Minimal punya anak 2. Nggak ada tuh riwayat mandul kayak Safia gini. Lagi-lagi Tante Yunita menghinaku dengan perkataan yang menyakitkan. Cukup, aku sudah tidak tahan. Aku memutuskan permisi ke kamar mandi. Tidak sanggup rasanya berlama-lama berada di sana. Kutumpahkan segala sesak di dadaku. Aku menangis sepuas yang ku mau, tanpa takut ada yang mendengar atau melihatnya. Sakit sekali. Lebih sakit daripada saat aku mendapat makian seorang senior ketika sedang ospek dahulu. Ayah, ibu, kenapa kalian ninggalin Safia sendirian? Kalau boleh meminta, ajak Saf untuk ikut kalian. Ayah, keberuntungan yang mengikuti Saf sepertinya sudah habis, hilang bersama kepergian Pak Lian. Di sini tidak ada yang sayang sama Saf. Aku sendirian. Tangisku pecah karena merasakan sesak tiada tertahan. Andai motor ayah tidak ditabrak seseorang yang tidak bertanggung jawab, pasti ayah dan ibu tidak akan meninggal. Aku tidak akan terjebak pada hutang balas budi karena kebaikan yang Pak Aldian berikan. Aku tidak akan ada di posisi ini sekarang, menjadi istri yang tidak dianggap, menjadi menantu yang dimusuhi dan selalu dihina. Jika boleh mengulang, ingin rasanya aku memperbaiki semuanya. Tidak akan kubiarkan ayah mengajak kami berkeliling sore dengan motor kebanggaannya. Tidak akan kubiarkan tubuh kecilku dibawa ke panti asuhan. Tidak akan kubiarkan Paldian menjadikanku anak asuhnya. Saf, kamu di dalam? Tanya suara pria di luar kamar mandi. Aku berusaha menekan suaraku agar berhenti menangis. Tapi tidak bisa. Sesaknya belum hilang. Makin terasa jika aku paksa berhenti. Tapi aku tidak ingin seorang pun tahu jika aku selemah ini. Allah, berikanku kekuatan. Saf, kamu baik-baik aja kan di dalam? Buka pintunya, Saf. Siapa sebenarnya yang memanggilku? Karena itu bukan suara Mas Damar. Ya, sebentar, ucapku akhirnya. Aku bergegas menghapus air mataku, mencuci wajahku dengan air. Tidak lupa aku membenarkan make up yang sedikit rusak karena terkena air mata. Setelahnya, aku menggunakan kacamata yang biasa kugunakan jika sedang bekerja. Fungsinya, selain untuk memfokuskan pandangan, juga bisa berfungsi untuk menutupi mataku yang sembab sehabis menangis. Sehabis itu, baru aku membuka pintu kamar mandi yang sejak tadi diketuk. Are you okay? Ternyata Om Farhan orangnya. Dia yang sejak tadi mengetuk pintu kamar mandi. Om Farhan? Ya, saya baik-baik saja, sahutku canggung. Karena bagaimanapun dia adalah om dari suamiku, walaupun usianya hanya terpaut 5 tahun dari Mas Damar. Kamu habis nangis, Sal.
Ah, enggak kok Om. Maaf, saya permisi dulu. Aku sengaja mengakhiri percakapan kami. Tidak ingin rasanya jika sampai ada yang melihat kami sedang bicara hanya berdua saja. Bagaimanapun, aku harus menjaga nama baik suamiku. Saf, cegahnya. Lepaskan jika kamu sudah tidak kuat. Lanjutnya saat aku menghentikan langkah, masih dengan membelakanginya. Maksud Om Farhan apa? Tanyaku bingung. Saya tahu, Saf. Kamu tidak bahagia dengan Damar, kan? Lepaskan dia, biar kamu juga bisa bahagia dengan hidupmu. Maaf, Om. Saf nggak ngerti. Tanyaku masih berpura-pura. Aku tidak boleh terpancing. Selama ini, tidak pernah ada yang tahu kehidupan rumah tanggaku kecuali Bok Mina. Saya tahu kalau Damar masih menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya. Saya yakin kamu juga mengetahuinya, kan? Bagai tersambar petir saat mendengarnya. Aku berusaha menenangkan detak jantungku. Tidak ingin bersikap seolah aku istri yang patut dikasihani. Aku memilih mengabaikannya dan masuk kembali ke ruang tamu di mana semua orang berkumpul. Dari mana kamu? Mojok sama Om Farhan.